Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang terpelajar, sebelum kita memulai perkuliahan terakhir kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Berdoa cukup. Baik, mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang terpelajar. Hari ini, video ini adalah video untuk pertemuan terakhir kita di mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA. Agenda kita pada pertemuan terakhir ini adalah kita akan melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan dan kegiatan persiapan UAS. Pada kesempatan kali ini, hal yang akan kami sampaikan pertama adalah untuk semua mahasiswa, pastikan cek kembali semua aktivitas yang di Sipedar, semua sudah terlaksana dengan baik, semua sudah dilengkapi dengan baik, karena minggu ini akan segera kami semua rekap untuk kehadiran. Nah, tadi kami sudah mencoba merekap satu pertemuan. Setelah kami rekap itu masih banyak beberapa tanggapan ya setelah perkuliahan kegiatan UTS ya, mulai pertemuan 9 itu masih banyak tanggapan-tanggapan yang diberikan kepada simulator atau yang melakukan simulasi, diberi tanggapan oleh teman lain, belum direspon masukan yang diberikan, sehingga dikhawatirkan masukan yang diberikan oleh teman lain itu tidak dibaca oleh yang dimaksud oleh atau oleh yang bersangkutan. Sehingga nanti mohon untuk segera mengecek terkait dengan tanggapan-tanggapan yang ada, dan itu nanti sekaligus sebagai tugas untuk kegiatan UAS. Seperti apa soalnya nanti kita bahas setelah ini. Nah, pertemuan yang sudah kami rekap selesai, yaitu pertemuan 9 di kelas G. Kita ambilkan satu sampel dulu, satu pertemuan, yaitu di pertemuan 9 di kelas G. Itu ada 3 mahasiswa yang tidak kami temukan jejak terakhirnya, atau tidak meninggalkan jejak terakhir di pertemuan 9. Yaitu atas nama Rizal Akroman, atas nama Yoga Arianto, dan atas nama Tita Firani. Tita Firani ini pada kesempatan pertemuan 9 itu bertugas sebagai simulator. Harapannya simulator tidak memberikan masukan, tidak apa-apa meskipun ada yang memberikan masukan, tetapi merespon apa yang telah diberikan masukan oleh teman-teman agar sebagai landasan perbaikan di kegiatan berikutnya. Sehingga nanti mohon dicek, dan semua yang sudah kami respon dan sudah kami masukkan ke rekapan presensi itu kami respon juga di Sipedar. Berikut contoh respon yang telah kami berikan di Sipedar, yaitu di pertemuan 9. Mohon maaf. Nah, di pertemuan 9 ini, di bagian diskusi, kami sudah meninggalkan jejak sebagai bukti bahwa kami telah merekap apa yang sudah dicatat atau diberikan masukan oleh teman-teman semua. Entah itu dari simulator atau dari teman lain yang memberikan masukan. Semua kami beri respon oke ya, ini semua sudah terespon semua. Contoh responnya, nah berikut contoh responnya, kami beri respon oke, itu artinya sudah kami rekam. Dan tadi ada sedikit ya, saat memberikan tanggapan ada yang salah menuliskan menuliskan NIM, sehingga kedepannya
karena ini semuanya daring, jangan membuat hal-hal yang nanti malah berpikiran negatif gitu ya. Kalau salah menulis NIM itu kan kemudian kami berpikiran yang enggak gitu. Masa tanggapan saja copy paste dari teman lain. Nah, ini nanti bisa dicek yang salah NIM, kami beri komentar juga terkait dengan kesalahan NIM tersebut. Nah, ini nanti mohon pastikan semuanya sudah dilengkapi, karena itu akan dijadikan sebagai landasan kami merekap presensi. Kemudian untuk kelas G, pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15, kemarin teman-teman sudah selesai memberikan simulasi karena kebetulan semua sudah mengumpulkan, kecuali tadi ya Mas Rizal Akroman itu dari awal memang tidak mengikuti. Jadi untuk kelas G semua sudah beres, sudah tinggal hanya mempersiapkan UAS. Nah, berbeda dengan kelas A, karena minggu kemarin kelas A yang bertugas di kloter 5 itu belum siap, sehingga kegiatan diskusi di kelas A untuk pertemuan ke-14 dan 15 belum terlaksana. Dan ini setelah kami cek, ini di hari Senin ya, kita akan perkuliahan hari Kamis. Nah, ini di hari Senin itu sudah ada beberapa yang mengumpulkan, namun belum semuanya. Jadi di pertemuan 14 dan 15 ini, di kelas A yang bertugas itu seharusnya ada 4, yaitu Darwinto Amirullah, Emran Topani, Kintan Sari, dan Ersa Eka. Nah, dari 4 itu baru 2 yang mengumpulkan, yaitu atas nama Ersa dan Emran. Nanti jika sampai hari Kamis, kedua mahasiswa yang bersangkutan ini tidak mengumpulkan URL-nya, maka teman-teman kelas A dipersilahkan untuk berdiskusi, memberikan masukan hanya salah satu dari 2 yang tersedia. Silahkan memilih. Karena kami sudah memberikan kesempatan lebih ya, kelas yang satunya sudah selesai, kelas A kasihan teman-teman yang lain harus menunggu. Nah, menunggu hanya dengan 2 itu semua terbengkalai, sehingga nanti kita tinggal saja jika sampai hari Kamis tidak mengumpulkan. Itu terkait dengan evaluasi kegiatan perkuliahan. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan UAS. Mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang terpelajar, kegiatan UAS akan dilakukan mulai hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan mata kuliah ini, pengembangan pembelajaran IPA, itu akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 pukul 11.30 sampai pukul 13. Nah, soalnya akan kami berikan saat ini sehingga mulai sekarang bisa dicicil untuk pengerjaannya, meskipun nanti dikumpulkan sesuai jadwal ya, dikumpulkan sesuai jadwal UAS-nya, yaitu hari Selasa mulai pukul 11:30 sampai pukul 11:30, maksimal 30 menit setelah jadwal ujian. Dan ini kami sampaikan terlebih dahulu agar bisa dicicil. Nanti di hari hanya harapannya semua bisa mengerjakan dan mengumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Baik, kegiatan UAS ini nanti ada 6 soal yang harus disampaikan. Ada 3 soal, namun di soal ketiga indikatornya ada 3. Soal yang pertama, yaitu teman-teman dipersilahkan untuk melakukan self-evaluation. Self-evaluation itu adalah
evaluasi, tetapi melakukan evaluasi secara mandiri, mengevaluasi diri sendiri dari perekaman yang telah dilakukan oleh teman-teman. Nah, setelah dibuat perekaman, simulasi, silahkan kalian evaluasi secara mandiri menurut kalian kelemahan dan kelebihan dari perekaman yang telah dilakukan itu seperti apa. Evaluasi dirinya dimulai dari aspek ketepatan waktu. Dari waktu 20 menit yang disediakan, kira-kira termanfaatkan dengan baik atau sisanya waktunya berlebih atau waktunya kurang. Kalau berlebih kenapa, kalau kurang kenapa, disampaikan evaluasinya. Kemudian evaluasi secara diri sendiri juga, penampilan yang sudah teman-teman buat, itu menurut kalian sudah bagus atau belum? Bagusnya di bagian apa, di hal apa, kurangnya di bagian apa? Misalkan gestur tubuhnya kah, pakaiannya kah, dan lain sebagainya itu disampaikan, kelebihan dan kelemahannya. Kemudian saat memilih metode, saat menyampaikan materi, saat melakukan penilaian, itu apakah ada kendala, apakah sudah berjalan dengan baik, itu menurut kalian seperti apa? Silahkan disampaikan. Itu nomor 1, evaluasi terhadap video yang dibuat secara diri sendiri. Kemudian soal nomor 2 yaitu silahkan kalian analisis masukan dari teman lain seperti yang tadi saya perlihatkan. Misalkan di pertemuan 9, silahkan masukannya kalian baca, kemudian dianalisis. Masukan dari teman lain itu masukannya apa saja, kemudian masukan tersebut kira-kira sesuai nggak dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan ada dari masukannya itu ada yang lupa belum menyampaikan tujuan pembelajaran, ada yang belum terlihat integrasinya, ada yang lupa belum melakukan penilaian, dan lain sebagainya. Itu kalian analisis, kemudian buatlah rancangan perbaikan dari masukan dari teman-teman. Misalkan masukannya adalah lupa memberikan motivasi, maka perbaikannya untuk perbaikan ke depan jika melakukan simulasi, kami akan mengingat kembali yaitu melakukan kegiatan motivasi atau lupa mengajak berdoa, maka besok jangan sampai lupa mengajak berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, soal nomor 3 adalah kami perkenankan untuk mengirimkan kembali RPP. Jadi nanti RPP-nya kita nilai yang benar-benar final besok. Jadi silahkan perbaiki kembali, pastikan semua RPP itu sudah diperbaiki dari kesesuaian antara kompetensi dasar, indikator, dan tujuan, karena dari yang kemarin dikumpulkan masih tetap ada yang disampaikan dulu tujuannya baru indikatornya. Padahal harus runtut dulu dari KIKD diturunkan menjadi indikator, diturunkan menjadi tujuan. Nah, itu dirapikan lagi, silahkan serapi mungkin. Lah, nilai untuk RPP yang akan kita ambil adalah nilai dari RPP yang paling rapi di akhir. Untuk yang kemarin saat simulasi, yang kami nilai adalah proses evaluasinya. RPP-nya setelah revisi. Kemudian pastikan saat memilih pendekatan, model, metode, itu sinkron dengan kegiatan pembelajaran. Kalau disampaikan metode eksperimen, berarti pastikan di dalamnya ada kegiatan eksperimen. Kalau pendekatannya saintifik, maka pastikan kelima M-nya dalam saintifik itu terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran, itu dipastikan lagi sampai final. Karena masih ada juga beberapa yang belum utuh pendekatan saintifiknya diimplementasikan. Dan terakhir, pastikan kegiatan pembelajarannya yang sesuai dengan karakteristik siswa SD, karena masih ada beberapa yang benar-benar terlihat fokus, terlihat serius, dan lain sebagainya. Maka kalau sesuai dengan karakteristik SD, bisa dibuat pembelajaran sambil bermain, diberikan pesan-pesan moral, karena yang dipentingkan dalam pembelajaran di SD adalah lebih kepada penanaman karakter. Adakah penanaman karakternya, bagaimana percontohannya, kemudian sesuaikan juga dengan penilaian-penilaian yang terdiri dari 3 aspek, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pastikan juga penilaian ini sudah sinkron dengan kegiatan. Kalau di awal tadi menjelaskannya adalah menilai sikap mandiri, jujur, maka pastikan nanti
penilaian sikapnya juga mandiri jujur, harus sinkron dengan kegiatan pembelajarannya. Nah, silahkan dirapikan lagi, besok dilampirkan di lembar jawab, yaitu di nomor 3. Jadi kerjakan dulu nomor 1 tentang self-evaluation, evaluasi diri sendiri, kemudian menganalisis masukan dari orang lain, dan 2 nomor ini harapannya bisa menjadikan evaluasi untuk kalian lebih baik dari masukan teman-teman itu. Dan ketiga adalah lebih kepada perangkat atau RPP yang sudah dibuat. Nah, itu yang perlu teman-teman perbaiki dan persiapkan untuk UAS. Jangan lupa dikumpulkan melalui Sipedar pada hari Selasa dari mulai 11:30 sampai pukul 11:30. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dari kami. Karena ini pertemuan terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama 1 semester ini full daring, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas, sehingga kita masih banyak kekurangan dalam memfasilitasi teman-teman dalam melakukan kegiatan perkuliahan, pengembangan pembelajaran IPA ini. Besar harapan, meskipun dalam keadaan seperti ini masih sangat sedikit mungkin bagi teman-teman yang diperoleh, tapi kami berharap apa yang diperoleh oleh teman-teman ini nanti dijadikan sebagai persiapan teman-teman untuk menjadi guru yang lebih baik di sekolah dasar, khususnya dalam melakukan proses pembelajaran IPA. Sampai ketemu, sukses selalu untuk kita semua, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.